Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Halo sahabat sehat, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Senang sekali sahabat sehat karena hari ini saya Julia Hartanti kembali menyapa Anda dalam Dokter Kito bersama Kita Sehat. Tentunya dengan berbagai informasi, edukasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Nah sahabat sehat, seperti yang kita ketahui ya bahwa kehamilan ini sebuah momen berharga bagi seorang ibu. Tapi tahukah Anda bahwa pada saat hamil, ibu bukan hanya harus menjaga kesehatan fisik saja tetapi juga mental. Nah karena Dokter Kito hari ini hadir membahas tema pentingnya kesehatan jiwa semasa hamil. Ini akan kita bahas bersama dengan dua narasumber cantik yang sudah hadir pada hari ini. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Dokter Junia. Halo dokter. Halo. Luar biasa cantik sekali. Terima kasih sudah hadir. Bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah selalu baik. Alhamdulillah selalu baik ya. Semangat hari ini ya dok ya. Iya harus semangat. Baik, nah pemirsa juga sudah hadir bersama dengan kita ada Dokter Wenti. Halo dokter. Halo Mbak. Luar biasa cantik sekali juga. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Perjalanan ke sini aman lancar ya? Alhamdulillah aman. Cuaca terang-terang mendung tapi seger ya hari ini ya. Terima kasih sudah hadir dokter. Hari ini kita membahas mengenai pentingnya kesehatan jiwa bagi ibu hamil. Karena katanya nih dok bukan hanya mengganggu kondisi dari si ibu aja tapi juga perkembangan janinnya. Nah seperti apa mungkin bisa dijelaskan secara umum dulu mengenai tema kita hari ini. Boleh dokter Jenia silakan. Oke. Untuk kesehatan mental, kesehatan jiwa terutama pada ibu hamil itu sebenarnya adalah hal yang tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan sehari-hari itu sendiri. Seperti itu. Tetapi hal ini masih banyak stigma yang bertebaran atau masih menjadi hal tabu bagi pemirsa di rumah sehingga kadang tidak dibicarakan atau cenderung disembunyikan sehingga penanganannya bisa lebih lambat dan efeknya bisa lebih jangka panjang. Baik, tapi sebagai pembuka juga nih ya Julia ke dokter Wenti dulu. Tapi sebetulnya kalau kondisi ibu sedang hamil itu sebetulnya memang ada hal-hal yang wajar atau ada momen-momen wajar dia mengalami stres atau seperti apa dok? Ya jadi kalau ibu hamil itu kan tentu saja pasti akan mengalami perubahan ya. Perubahannya yang cukup drastis baik dari segi fisik, kemudian psikologis. Nah beberapa yang normal itu mungkin seperti mual muntah. Nah, itu adalah hal yang normal karena perubahan hormon. Kemudian mungkin sedikit melo ya. Nah itu adalah beberapa efek dari perubahan hormonal. Tapi kalau hal-hal tersebut dalam jangka waktu yang lama yang akhirnya mengganggu kualitas hidup si ibu hamil, tentu saja akan mempengaruhi kondisi psikologis dan kesehatan ibu tersebut, terutama janinnya. Nah, jadi penasaran ini, ingin tahu nih kapan waktu yang tepat untuk menyadari bahwa wah ini udah si ibu hamil sudah mengalami gangguan atau kesehatan mentalnya pada saat hamil. Nah, tentunya kita langsung aja simak ya seperti apa penjelasannya. Boleh dokter Junia terlebih dahulu silakan. Mulai pagi Senin kita dengan informasi yang semoga pemirsa di rumah bisa mendapatkan manfaat. Karena seperti yang pemirsa tahu, kesehatan jiwa itu sejalan dengan kesehatan fisik. Karena kadang penyakit fisik pun bisa memicu atau memperberat keadaan gangguan atau kesehatan jiwa seseorang. Seperti itu. Nah pada hari ini kita akan spesifik bahas di ibu hamil. Nanti kita akan membahas apa saja perubahan yang terjadi pada ibu hamil, kenapa hal tersebut bisa memicu, kemudian beban-beban apa saja yang ada di ibu hamil sehingga memperberat keadaan jika memang ada gangguan atau masalah di kesehatan jiwa ya. Nah, kita hari ini motonya menjaga mental ibu, menjaga masa depan anak. Targetnya dengan ibunya yang sehat, kemudian tidak ada gangguan fisik maupun psikis, anaknya bisa terawat dengan baik karena kuncinya seorang anak itu sebenarnya ada pada ibunya. Karena sekolah pertama seorang anak dan perawatan utama seorang anak ada pada orang tuanya terutama ibunya ya. Walaupun pada saat ini kita tidak menutup kemungkinan bahwa peran ayah juga sangat penting. Nanti juga akan kita bahas pada ibu hamil peran suami atau peran ayah itu bagaimana dan bagaimana efek yang akan didapatkan jika kehilangan peran tersebut ya. Oke, kita akan membahas kenapa sih kesehatan jiwa pada ibu hamil itu penting dan kenapa harus dibahas menjadi satu topik khusus.
Sebenarnya pada kehamilan itu merupakan masa-masa yang terjadi banyak perubahan, baik secara fisik maupun psikologis. Mungkin secara fisik tubuhnya mudah lelah, kemudian yang biasanya kuat melakukan aktivitas yang sudah sehari-hari dia laksanakan mungkin menjadi terbatas, seperti itu, baik dari ruang gerak maupun tenaganya. Apalagi kalau pemirsa di rumah sadari, kan kehamilan ada 3 fase, trimester 1, 2, dan 3. Nah, di tiap trimester itu punya kesulitan masing-masing. Misal di trimester pertama itu ibu hamil mengalami perubahan hormon yang sangat besar. Mungkin beban di tubuhnya belum besar, tetapi hormon itu bisa membuat ibu hamil cenderung mudah sedih, kemudian terlihat tidak bersemangat seperti itu, atau kelelahan yang berlebihan. Nah, di mana fase itu hormon itu sangat bergejolak. Nah, bagi pemirsa di rumah, terutama peran suami, itu harus memahami, kok kenapa istriku kok cemberut terus ya. Nah, tidak bisa ujuk-ujuk kita, kamu harus makan biasa dong, gini-gini dong, dimarahi atau gimana. Karena memang harus membutuhkan perlindungan dan support baik secara mental maupun fisik ya. Kemudian stigma yang masih tinggi. Stigma yang bagaimana? Karena stigma yang masih tinggi, baik terkait kehamilan maupun kesehatan mental, banyak ibu-ibu hamil di luar sana yang mengalami sebenarnya membutuhkan bantuan, baik secara fisik maupun psikis, karena takut ada hujatan atau kenapa sih kok kamu, saya dulu hamil kuat-kuat aja. Nah, itu salah satu stigmanya. Atau yang kedua, ibu hamil nggak boleh nih malas-malasan, nanti anaknya ikut malas-malasan, seperti itu. Ada banyak stigma yang beragam di masyarakat, sehingga ibu hamil terutama untuk orang tua yang baru pertama kali mengalami kehamilan itu cenderung untuk menutup diri untuk menceritakan atau mencari tempat bercerita ya tentang atau mencari bantuan tentang masalah yang dihadapi baik secara fisik maupun psikis. Itu dibuktikan dari 1 dari 5 ibu hamil mengalami masalah kesehatan jiwa. Paling rendah kecemasan bisa mencapai ke depresi. Untuk kecemasan sendiri itu bisa jadi cemas akan kehamilannya atau mencemaskan nanti anak aku lahir gimana ya, baik secara sosial maupun ekonomi. Atau ada lagi faktor kecemasan, ada beberapa kehamilan yang tidak diinginkan atau jarak kehamilan yang terlalu dekat sehingga memunculkan kecemasan pada ibu hamil itu sendiri. Jadi faktornya sangat luas, sangat general, sehingga kita tidak bisa mengambil satu lingkup kecil kemudian mengambil keputusan bahwa ibu hamil ini terlalu berlebihan atau harusnya tidak seperti itu. Karena faktor resiko atau faktor pemberat pada gangguan kecemasan pada ibu hamil pada tiap orang di luar ibu hamil pun itu berbeda-beda ya. Baik. Kemudian berdampak pada kesehatan ibu, perkembangan janin dan kualitas bonding ibu anak. Pada saat hamil dia mengalami gangguan mental, gangguan jiwa, terganggu kesehatan ibunya. Saat kesehatan ibu terganggu, makan malas, kemudian tidak semangat. Setelah itu imunnya menjadi lemah sehingga mudah tertular penyakit, akhirnya tidak ada ibunya tidak sempat untuk bonding dengan janinnya saat masa kehamilan, seperti itu. Berujung nanti kalau vitaminnya tidak adekuat, kemudian makanannya juga tidak adekuat, janinnya lahir pun bisa mengalami gangguan, baik dari berat badan maupun perkembangan mental maupun motoriknya maupun sensoriknya seperti itu. Nah, setelah lahir saat biasanya gangguan mental itu nanti bisa berlanjut. Gangguan depresi misalnya pasca persalinan. Nah, akhirnya bonding ibu dan anak pun menjadi terganggu. Wah, jadi keterkaitan ya antara ibu dan anak pada saat lahirnya juga ya dok ya. Betul. Menarik sekali dok, tapi kita harus jeda dulu, nanti kita sambung lagi ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kita Bersama Kita Sehat.